beda data Kerawan Konga. Saya Saudara Sakina. Saudara Putri kita. Saya Galas Nurmansyah Putra. Saya Bima Muktigo. Saya Selin Putri Azara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks prosedur langkah-langkah PPDB. Selamat siang Ibu, kami dari kelas 7F mendapatkan tugas bahasa Indonesia tentang teks prosedur mengenai langkah-langkah PPDB. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya, boleh. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama. Identitas diri apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar link PPDB? Daftar link PPDB itu pertama kita harus punya identitas seperti KK, kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian ada Sidanira. Sidanira itu adalah rekapitulasi nilai dari kalau SD masuk SMP itu berarti nilai dari kelas 4, kelas 5 sama kelas 6 gitu. Terus secara sistem nanti sudah terekam gitu. Nah, kalau dia SD-nya dari DKI itu otomatis sudah ada nilai Sidaniranya gitu. Jadi ntar tinggal ikutin sistem aja. Di sistem udah nama kita udah tercantum tuh di sistemnya PPDB. Jadi tinggal ikutin prosedur aja. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk mendaftar link PPDB? Langkah-langkah mendaftar. Kalau kita SD-nya dari sekolah negeri di DKI, itu sudah otomatis ada semua data kita terekam dalam Dukcapil namanya, data kependudukan dan catatan sipil. Itu sudah ada semuanya di situ. Nah, kalau kita dari tempat tinggal yang dari DKI, itu kita udah nggak usah lagi pakai pra pendaftaran. Kalau kita dari SD DKI tapi domisili kita luar DKI, itu harus pakai nggak bisa daftar DKI. Nah, kalau kita kakaknya DKI tapi sekolahnya di luar DKI, itu bisa daftar di link PPDB DKI melalui pra pendaftaran namanya. Nah, itu ntar ada langkah-langkahnya di spanduk atau di juknis PPDB gitu. Baik Ibu, bagaimana cara memilih peserta didik baru yang akan diterima menjadi warga SMPN 235 Jakarta? Nah, cara mendaftar menjadi 235. Yep. Nah, nanti kan dalam sistem PPDB itu kan ada namanya pilih sekolah. Nah, pilih sekolah itu nanti disesuaikan dengan nilai kita. Kalau kita mau ikut jalur prestasi itu adalah dari seleksi nilai rapot. Kalau untuk dari prestasi akademik tadi dari rapot ya, dari prestasi non akademik itu dari kejuaraan-kejuaraan, misalnya kejuaraan tingkat provinsi, tingkat DKI, tingkat nasional, itu nanti ada skor-skornya gitu. Nah, nanti kita lihat sistem yang mengatur apakah nanti anak itu bisa masuk 235 atau 177 atau 110, itu nanti sistem yang mengatur gitu. Sesuai dengan masing-masing anak yang telah mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut gitu. Oke, baik Ibu, selanjutnya identitas diri apa saja yang diperlukan dalam tes mutasi? Mutasi itu berarti yang udah sekolah di sekolah tersebut ya. Misalnya gini, kamu sekolah di 110 mau pindah ke 235 gitu ya. Nah, nanti itu juga ada juknisnya dari Dinas Pendidikan. Juknisnya itu berupa ketentuan, ada jadwal, ada formasi bangku kosong, itu semuanya rata, semuanya serentak di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Misalnya kamu mau daftar ke 235 nih, kamu sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7 kamu dari 110 misalnya mau ke 235, harus lihat dulu ada bangku kosong nggak di 235. Kelas 7 di 235 ada 2 bangku kosong misalnya. Nah, kita buka pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Misalnya tanggal 10 misalkan gitu. Kamu daftar, nanti kita bikin tes tertulis. Tes tulis itu nanti buat seleksi. Misalnya dari 10 orang yang daftar, kita cuma terima 2 nih karena ada 2 bangku kosong. Nah, itu nanti lewat tes itu diseleksinya. Nilai yang tertinggi yang bisa masuk ke sekolah kita gitu. Oke, baik Ibu, setiap tahunnya SMP 235 Jakarta menerima berapa peserta didik baru? Peserta didik baru itu kelas 7 ya, itu kita ada 8 rombel. Kamu tahu rombel nggak? Rombel itu rombongan belajar. Kelas 7 ada 8, kelas 8 ada 8, kelas 9 ada 8. Berarti semuanya ada 6 ya. Kelas 7 6, kelas 8 6, kelas 9 6. Berarti semuanya ada 18 rombel. Nah, satu rombel itu ada 36. Berarti 36 kali 6 berapa?
216. Jadi peserta didik kelas 7-nya itu ada 216 yang kita terima gitu. Oke, baik Ibu. Berapa hari pelaksanaan PPDB dilakukan? PPDB itu lama, biasanya mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli gitu. Nah, range waktu itu ada tahapan-tahapannya, misalnya tahapan prestasi akademik, non akademik, kemudian ada tahapan KJP, kemudian ada zonasi, kemudian lagi nanti ada jalur pindah tugas orang tua, nanti ada tahap lagi terakhir itu yang kita nunggu sisa-sisanya yang nggak lapor diri berapa gitu. Baik Ibu, selanjutnya berapa hari pelaksanaan tes mutasi dilakukan? Mutasi berarti tadi yang manual ya. Tes mutasi itu dilaksanakan dari jadwal dinas pendidikan itu 2 hari, biasanya 2 hari, tapi rata-rata semua sekolah melaksanakan hanya 1 hari. Biasanya hari pertama itu tes tulis, kemudian hari keduanya itu wawancara. Tapi biasanya sih kita cuma 1 hari, tulis dan wawancara itu dijadikan 1 hari gitu. Jadi semua sekolah DKI sama jadwalnya seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya wawancaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Ibu telah meluangkan waktunya.